Abu Nawas, dan timbangan kata-kata. Suatu pagi, Raja Harun ar-Rasyid mengeluh karena terlalu banyak orang berbicara indah, tetapi pekerjaannya sedikit. Para pejabat selalu memuji raja, berjanji ini dan itu. Namun di lapangan tidak banyak perubahan. Raja pun berkata, seandainya kata kota bisa ditimbang, aku ingin tahu mana yang berat dan mana yang kosong. Ucapan itu sampai ke telinga Abu Nawas. Ia langsung tersenyum licik. Kalau begitu, gumamnya, aku akan buat timbangan yang paling aneh. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa timbangan besar. Bukan timbangan emas, melainkan timbangan kayu raksasa. Di satu sisi ia menaruh batu besar, di sisi lain ia menaruh kantong kosong. Raja heran. Apa ini? Abu Nawas, ini timbangan kata-kata, jawab Abu Nawas santai. Ia lalu memanggil pejabat pertama. Silakan, katanya. Ucapkan satu janji indah. Pejabat itu berkata lantang, saya berjanji membangun negeri ini menjadi makmur. Abu Nawas mengambil secari kertas, bertuliskan janji itu, lalu meletakkannya di kantong kosong. Timbangan tidak bergerak sama sekali. Pejabat kedua, maju, saya akan melayani rakyat sepenuh hati. Kertas janji masuk lagi ke kantong, tetap ringan, tidak bergerak. Raja mulai mengernyit. Lalu Abu Nawas memanggil seorang buruh tua. Ceritakan satu pekerjaan yang kau lakukan kemarin, katanya. Buruh itu menjawab sederhana, saya memperbaiki jalan berlubang tanpa dibayar. Abu Nawas menulis kalimat itu di kertas, lalu meletakkannya di kantong. Tiba-tiba, timbangan langsung berat ke sisi kantong. Aula istana terjiong. Abu Nawas berkata tenang, kata-kata tanpa tindakan ringan seperti udara. Tindakan kecil, meski tanpa janji, bisa lebih berat dari 1000 pidato. Raja menunduk, lalu mengangguk perlahan. Mulai hari ini, titahnya, pejabat dinilai dari kerja, bukan dari bicara. Beberapa pejabat tampak pucat, yang lain menunduk malu. Abu Nawas menepuk timbangan itu. Kadang, gumamnya, diam bekerja jauh lebih berharga daripada banyak bicara. Ia pun pulang sambil tersenyum, meninggalkan istana yang mulai belajar menghargai kerja nyata. Abu Nawas dan bayangan raja. Suatu hari, Baghdad geger karena Raja Harun ar-Rasyid mengeluarkan aturan baru. Katanya, setiap orang wajib membayar pajak bayangan. Alasannya, bayangan dianggap memakai tanah. Istana saat jatuh di mana-mana. Rakyat langsung bingung. Ada yang berdiri di bawah matahari, ada yang bersembunyi di balik tembok. Semua takut bayangannya kena pajak. Berita ini sampai ke telinga Abu Nawas. Ia tertawa terbahak-bahak. Pajak bayangan, gumamnya. Ini lebih aneh daripada pajak ketawa. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana tanpa bayangan. Ia berjalan tepat di bawah bayangan besar menara, sehingga bayangannya hilang tertutup. Raja heran melihatnya. Abu Nawas, katanya, kemana bayanganmu? Abu Nawas menunduk hormat. Paduka? Jawabnya, saya sengaja menyembunyikannya supaya tidak kena pajak. Para pejabat langsung tertawa. Mereka menunjuk Abu Nawas, menganggapnya konyol. Ciba. Abu Nawas berbalik menghadap matahari. Bayangannya muncul panjang di lantai istana. Ia menunjuk bayangan itu. Lihat, katanya, bayanganku berdiri di tanah paduka. Jadi, apakah saya harus membayar pajak lagi? Raja terdiam. Ia menatap bayangan Abu Nawas, lalu menatap para pejabat. Abu Nawas melanjutkan dengan santai. Jika bayangan dipajaki, katanya, maka bayangan paduka yang paling besar harus membayar paling banyak. Aula istana mendadak sunyi. Abu Nawas lalu berjalan mengelilingi singgasana. Bayangan raja bergerak mengikuti. Ia berteriak setengah bercanda. Penjaga, ukur panjang bayangan paduka. Itu pasti sangat mahal pajaknya. Raja hampir tertawa, tetapi menahan diri. Wajahnya mulai berubah serius.
Abu Nawas menunduk lagi. Paduka, katanya, pajak seharusnya untuk sesuatu yang nyata, bayangan hanyalah permainan cahaya. Raja menghela napas panjang. Aku mengerti sekarang, katanya. Mulai hari ini, titah raja, aturan pajak bayangan dibatalkan. Rakyat bersorak gembira. Banyak yang langsung berdiri di bawah matahari. Tak lagi takut bayangannya. Abu Nawas pulang sambil tersenyum. Kadang, gumamnya, aturan paling aneh bisa kalah oleh logika paling sederhana. Ia pun menghilang di balik keramaian pasar. Meninggalkan istana yang kembali waras. Dan rakyat yang bisa tertawa lega. Abu Nawas dan sup ajaib yang tidak ajaib. Suatu pagi, Baget heboh karena seorang pedagang mengaku menjual sup ajaib. Katanya, siapapun yang meminumnya akan langsung menjadi sangat pintar. Raja Harun al-Rasyid mendengar kabar itu. Lalu langsung penasaran, bawa pedagang itu ke istana. Titahnya, berita ini sampai ke telinga Abu Nawas. Ia hanya menggeleng pelan. Kalau sup bisa membuat pintar, gumamnya. Dapur istana sudah penuh orang jenius. Keesokan harinya, pedagang itu datang ke istana membawa panci besar. Uap sup mengepul, baunya harum, membuat banyak orang menelan ludah. Raja duduk tegak, menatap sup itu dengan serius. Coba buktikan, katanya. Apakah supmu benar-benar ajaib? Pedagang itu menuangkan semangkuk sup untuk raja. Raja menyesap sedikit, lalu memejamkan mata. Beberapa detik kemudian, raja membuka mata lebar-lebar. Aku merasa lebih pintar, katanya. Yakin? Para pejabat langsung bertepuk tangan. Sebagian ikut meminta semangkuk sup. Mereka meneguknya cepat-cepat, lalu mangganggak kangguk. Sok, bijak. Abu Nawas berdiri di sudut. Menahan tawa. Izinkan saya mencoba, katanya santai. Ia mengambil semangkuk sup, mencium baunya, lalu pura-pura terkejut. Wah, katanya, luar biasa. Semua orang menatapnya. Tiba-tiba, Abu Nawas menuangkan sup itu ke lantai. Sup tumpah berceceran. Pedagang itu panik, berteriak, "Kenapa kau lakukan itu?" Abu Nawas tersenyum lebar. Karena supmu tidak ajaib, katanya. Hanya sup biasa dengan banyak bumbu. Raja terkejut. Mulai ragu, Abu Nawas lalu berkata lantang, Paduka, kepintaran tidak datang dari mangkuk, melainkan dari akal dan pengalaman. Aula istana mendadak sunyi. Abu Nawas kemudian mengangkat panci sup, mengendusnya lagi. Baunya enak, katanya, cocok dimakan. Tapi bukan untuk jadi pintar. Raja tertawa pelan, lalu mengangguk. Mulai hari ini, titahnya, tidak ada lagi yang boleh menjual kebohongan atas nama keajaiban. Pedagang itu menunduk malu, lalu diusir dengan sopan. Abu Nawas duduk santai, mengambil semangkuk sup baru. Kadang, gumamnya, kebenaran paling sederhana lebih bergizi daripada keajaiban paling mahal. Ia pun menikmati sup itu dengan lahap, membuat semua orang tertawa, termasuk raja. Abu Nawas dan keledai pintar. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid sangat bangga karena mendengar kabar ada seekor keledai pintar di Baghdad. Katanya, keledai itu bisa memahami perintah manusia. Raja penasaran, lalu memerintahkan bawa keledai itu ke istana. Berita itu sampai ke telinga Abu Nawas. Ia langsung tersenyum lebar. Kalau benar keledai bisa pintar, gumamnya. Berarti banyak pejabat yang harus belajar darinya. Keesokan harinya, seekor keledai dibawa ke istana. Hewan itu tampak biasa saja. Telinganya panjang, ekornya bergoyang santai. Raja berdiri, menatap keledai itu dengan serius. Coba buktikan, katanya. Apakah kau benar-benar pintar? Seorang pejabat maju, lalu berteriak, keledai, angkat kaki kananmu. Keledai itu diam saja. Semua orang terkejut. Ternyata tidak pintar, bisik para pejabat. Abu Nawas tertawa kecil, lalu mendekat. Keledai,
katanya pelan. Jika kau angkat kaki kananmu, aku beri wortel besar. Ciba. Ciba, keledai itu langsung mengangkat kaki kanan. Para pejabat melongo. Raja tertawa terkejut, lalu berkata, luar biasa, benar-benar pintar. Abu Nawas menggeleng pelan. Bukan pintar, katanya. Hanya tahu untung. Raja semakin penasaran. Coba lagi, perintahnya. Seorang pejabat lain berteriak, keledai? Berputarlah 3 kali. Keledai itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Abu Nawas mendekat lagi, berbisik, kalau kau berputar, aku beri sekeranjang rumput segar. Tanpa ragu, keledai itu langsung berputar 3 kali. Aula istana riuh oleh tawa. Raja mengerutkan dahi. Mulai curiga. Abu Nawas selalu berkata lantang, Paduka, keledai ini bukan pintar karena ilmu, melainkan karena imbalan. Aula istana mendadak hening. Abu Nawas menoleh ke para pejabat. Tersenyum miring. Banyak orang tampak pintar, katanya, padahal hanya bergerak karena hadiah. Raja terdiam sejenak, lalu tertawa pelan. Mulai hari ini, titahnya, siapapun yang bekerja hanya demi hadiah, tidak layak memegang jabatan. Para pejabat saling pandang, ada yang gelisah, ada yang menunduk malu. Abu Nawas menepuk keledai itu, memberinya wortel. Kadang, gumamnya, seekor keledai lebih jujur daripada manusia. Ia pun pulang sambil tertawa, meninggalkan istana yang penuh pelajaran, tetapi tetap lucu. Abu Nawas dan sumur kejujuran. Suatu pagi, Baghdad gempar karena Raja Harun ar-Rasyid mengumumkan rencana membuat sumur kejujuran di halaman istana. Katanya, siapapun yang berbohong lalu melihat ke dalam sumur itu akan langsung merasa pusing. Para pejabat sangat gelisah karena hampir semua pernah berkata manis di depan Raja, tetapi berbeda di belakangnya. Abu Nawas mendengar berita itu sambil tersenyum miring. Kalau sumur ini benar-benar bekerja, gumamnya, banyak orang bisa jatuh bukan karena pusing, melainkan karena takut ketahuan. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa ember besar berisi air biasa. Para penjaga heran, tetapi ia tetap melangkah santai. Di depan Raja, Abu Nawas berkata, Paduka, izinkan saya menguji sumur kejujuran terlebih dahulu. Raja mengangguk. Penasaran, Abu Nawas lalu berdiri di tepi sumur, berpura-pura menatap dalam-dalam. Tiba-tiba, ia berteriak, wah, saya mulai pusing. Para pejabat saling pandang, sebagian mulai berkeringat. Ada yang memegang kepala, ada yang pura-pura batuk. Abu Nawas lalu berbalik, tertawa kecil. Tenang, katanya. Sumurnya belum saya isi air ajaib. Raja terkejut, tetapi tertarik. Abu Nawas kemudian menuangkan air embernya ke sumur. Air itu hanya air biasa, tidak ada keajaiban sama sekali. Ia lalu memanggil pejabat pertama. Coba lihat ke dalam sumur, perintahnya. Pejabat itu menatap, lalu tiba-tiba berteriak, aduh, saya pusing. Abu Nawas tersenyum lebar. Menarik, katanya. Padahal airnya biasa saja. Pejabat kedua maju, melihat sumur, langsung berkeringat. Saya merasa tidak enak, katanya gugup. Abu Nawas mengangguk pelan. Bukan airnya yang membuat pusing, ujarnya, melainkan hatimu sendiri. Raja mulai memahami maksudnya. Abu Nawas selalu berkata lantang, sumur ini bukan sumur sihir, melainkan cermin hati. Orang jujur akan tenang, orang yang sering berbohong akan gelisah. Aula istana mendadak sunyi. Raja berdiri, menatap para pejabat satu persatu. Mulai hari ini, titahnya, siapapun yang berbohong akan dicopot dari jabatannya. Para pejabat menunduk, tak berani menatap Raja. Abu Nawas tersenyum, lalu berbisik pelan, kadang kebenaran tidak perlu sihir, cukup sedikit keberanian. Ia pun pulang dengan langkah ringan, meninggalkan istana yang lebih hening, tetapi lebih jujur. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mengumumkan pajak tambahan karena kas istana menipis.
Bukan karena perang atau bencana, melainkan karena para pejabat terlalu sering mengadakan jamuan makan mewah. Kabar itu membuat rakyat resah. Abu Nawas yang mendengarnya hanya tersenyum. Kalau begini terus, katanya, sebentar lagi menarik napas pun kena pajak. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana membawa sebuah peti kayu kosong. Raja heran melihatnya. Apa itu, Abu Nawas? Tanya raja. Pajak? Paduka? Jawabnya santai. Semua orang terkejut. Abu Nawas lalu mengusulkan ide aneh. Pajak ketawa. Siapapun yang tertawa hari itu wajib membayar 1 keping, katanya. Raja tertarik dan mengizinkan percobaan sehari. Di pasar, Abu Nawas berdandan konyol. Jubah terbalik, sorban miring, sandal tak sepasang. Orang-orang yang melihatnya hampir tertawa. Namun begitu Abu Nawas berteriak, "Yang tertawa? Bayar!" Semua langsung menutup mulut rapat-rapat. Abu Nawas menceritakan lelucon. Lucu, tapi rakyat justru menahan tawa mati-matian. Wajah mereka merah, mata berair. Namun tak satu pun tertawa. Mereka sudah terlalu lama hidup susah untuk tertawa bebas. Tak lama kemudian, para pejabat lewat. Saat melihat Abu Nawas sengaja terpeleset dan jatuh berguling, mereka tertawa terbahak-bahak. Baik, kata Abu Nawas sambil bangkit. Pajak ketawa. 1 keping. Para pejabat kaget. Kami pejabat, protes mereka. Abu Nawas mengangguk. Justru karena itu, 2 keping tawa orang berkecukupan lebih mahal. Rakyat yang melihat kejadian itu hampir tertawa. Namun segera menahan diri. Sore hari, laporan masuk ke istana. Pajak hampir tak terkumpul dari rakyat, tetapi banyak terkumpul dari pejabat dan bangsawan. Raja memanggil Abu Nawas. Sekarang aku mengerti, kata raja pelan. Abu Nawas menjawab, rakyat jarang tertawa karena hidup mereka berat. Pejabat mudah tertawa karena hidup mereka terlalu ringan. Raja tertawa, lalu berhenti sejenak dan melempar sekantong koin. Pajak tambahan dibatalkan. Jamuan pejabat dikurangi. Rakyat bersorak gembira. Abu Nawas pulang sambil tersenyum. Kadang, gumamnya, cara paling ampuh melawan ketidakadilan adalah membuatnya tampak lucu. Beberapa waktu setelah kursi jabatan diuji, istana Baghdad kembali ramai oleh suara janji. Para pejabat berlomba-lomba bersumpah setia, berjanji akan mengabdi dan berseru atas nama rakyat. Setiap pertemuan selalu diakhiri dengan kata-kata indah. Namun, pasar tetap gaduh. Dan rakyat masih mengeluh. Abu Nawas duduk di sudut aula, mendengarkan semua janji itu seperti orang mendengar angin lewat. Baginya, janji yang terlalu sering diucapkan biasanya kehilangan nilainya. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid bertanya, "Wahai Abu Nawas, mengapa rakyat semakin sulit percaya? Padahal para pejabat terus berjanji?" Abu Nawas menjawab pelan, "Karena janji kini lebih mudah diucapkan daripada ditepati, Paduka." Pasar janji. Keesokan harinya, Abu Nawas meminta izin menggelar sesuatu yang aneh di depan istana. Ia membangun sebuah lapak seperti pasar. Di atasnya tertulis besar, "Pasar janji." Orang-orang berkumpul, termasuk para pejabat. Abu Nawas berdiri sambil membawa gulungan kertas. "Hari ini," katanya, "siapapun boleh menjual janjinya." Para pejabat tertawa. Mereka menulis janji-janji mereka di kertas tentang keadilan, kesejahteraan, dan pengabdian. Abu Nawas menempelkan semua janji itu di lapaknya. Lalu ia memanggil rakyat biasa, pedagang, petani, buruh. "Silakan pilih janji yang ingin kalian beli," kata Abu Nawas. Rakyat membaca satu persatu, namun tak ada yang mengulurkan tangan. "Berapa harganya?" tanya seorang pedagang. Abu Nawas menjawab, "Gratis." Namun rakyat tetap diam. "Kenapa kalian tidak mengambilnya?" tanya Abu Nawas. Seorang petani tua menjawab, "Kami sudah terlalu sering mendapat janji gratis, tapi tak pernah mendapat hasilnya." Suasana
menjadi hening. Harga sebuah janji. Abu Nawas lalu berkata, mulai sekarang, janji tidak boleh gratis. Ia meminta setiap pejabat menaruh sesuatu sebagai jaminan, waktu, harta, atau kenyamanan pribadi. Banyak yang ragu, beberapa mundur pelan-pelan, hanya sedikit yang berani meletakkan jaminan nyata. Janji-janji mereka segera diambil rakyat. Raja yang menyaksikan semua itu berdiri dan berkata, hari ini aku belajar, janji tanpa pengorbanan hanyalah suara. Abu Nawas menunduk hormat. Saat pulang, Abu Nawas bergumam pada dirinya sendiri, janji yang mahal akan dijaga, janji yang murah akan dilupakan. Sejak hari itu, istana tak lagi ramai oleh kata-kata indah. Janji diucapkan lebih sedikit, namun perlahan mulai ditepati. Setelah peristiwa timbangan kekuasaan, istana Baghdad kembali sibuk. Namun kali ini bukan oleh urusan rakyat, melainkan oleh perebutan kursi jabatan. Setiap kali ada posisi kosong, para pejabat berlomba-lomba mendekat ke raja, membawa janji dan pujian. Kursi belum dingin, tapi sudah diperebutkan. Abu Nawas mengamati semuanya dengan senyum tipis. Ia tahu, kursi yang terlalu diinginkan biasanya bukan untuk diduduki, melainkan untuk dimanfaatkan. Suatu pagi, Raja Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, katanya, mengapa setiap jabatan selalu diperebutkan, namun tanggung jawabnya sering ditinggalkan? Abu Nawas menjawab tenang, karena banyak orang mencintai kursinya, Paduka, bukan pekerjaannya. Kursi aneh di aula istana. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sebuah kursi kayu tua ke aula istana. Kursi itu tampak biasa saja, bahkan sedikit goyah. Inilah kursi jabatan, kata Abu Nawas. Para pejabat tertawa kecil. Abu Nawas mempersilakan siapapun yang ingin duduk. Seorang pejabat tinggi segera maju dan duduk dengan bangga. Namun, ketika ia duduk terlalu nyaman, kursi itu berderit keras. Abu Nawas berkata, kursi ini hanya kuat jika diduduki dengan seimbang. Ia lalu menaruh beban simbolis di pangkuan pejabat itu. Laporan rakyat, keluhan pasar, dan keputusan sulit. Kursi semakin goyah. Pejabat itu mulai gelisah. Satu persatu, pejabat mencoba duduk. Semakin tinggi jabatannya, semakin berat beban yang harus ditanggung. Banyak yang akhirnya berdiri sendiri, tak sanggup menahan. Abu Nawas berkata lembut, namun menusuk. Jika seseorang hanya ingin duduk, kursi akan menjatuhkannya. Jika ia siap memikul, kursi akan menguatkannya. Pelajaran terakhir, Raja memperhatikan dengan wajah serius. Ia berdiri dan berkata, mulai hari ini, siapapun yang menginginkan jabatan harus siap memikul bebannya di depan umum. Para pejabat menunduk. Tak sedikit yang menarik diri. Abu Nawas tersenyum dan berkata, kursi jabatan seharusnya selalu terasa sementara. Jika terasa abadi, berarti ia sudah salah tempat. Abu Nawas pun pulang meninggalkan istana. Di jalan, ia bergumam, kursi tak pernah salah. Yang sering salah adalah orang yang duduk terlalu lama. Pada suatu masa, setelah banyak perubahan terjadi di istana Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid merasa pemerintahannya telah berjalan dengan baik. Negeri tampak tenang, pemberontakan mereda, dan laporan para pejabat selalu terdengar indah. Namun, di balik ketenangan itu, Abu Nawas justru merasakan kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia melihat para pejabat mulai datang ke istana dengan langkah ringan dan senyum puas. Mereka tak lagi membicarakan rakyat, melainkan jabatan, kehormatan, dan kenyamanan diri sendiri. Abu Nawas tahu, saat kekuasaan terasa terlalu ringan bagi pemiliknya, biasanya ia sedang menjadi beban berat bagi rakyat. Suatu malam, Raja memanggil Abu Nawas secara pribadi. Wahai Abu Nawas, kata Raja, negeri tampak damai. Namun, mengapa wajahmu justru terlihat khawatir? Abu Nawas menjawab pelan, Paduka,
Air yang terlalu tenang sering menyembunyikan lumpur di dasarnya. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa sebuah timbangan besar dari kayu. Para pejabat tertawa melihatnya. Apakah Abu Nawas ingin berdagang di istana? Ejek mereka. Abu Nawas berdiri di tengah aula. Ini bukan timbangan dagang, melainkan timbangan kekuasaan. Ia meletakkan sebuah mahkota tiruan di satu sisi timbangan. Di sisi lain, ia menaruh sekantong pasir kecil. Timbangan langsung miring ke arah mahkota. Pasir ini melambangkan tanggung jawab. Kata Abu Nawas, "Sekarang mari kita uji." Satu persatu, pejabat diminta maju. Abu Nawas menyuruh mereka menambahkan pasir sesuai tanggung jawab jabatan masing-masing. Namun, hampir semua berhenti terlalu cepat. Timbangan tetap berat ke arah mahkota. Abu Nawas berkata, "Tenang namun tajam. Jika jabatan lebih berat daripada tanggung jawab, maka kekuasaan sedang sakit." Para pejabat mulai gelisah. Raja memperhatikan dengan wajah serius. Abu Nawas lalu memanggil seorang buruh tua dari halaman istana. Punggungnya bungkuk, tangannya kasar. "Letakkan beban hidupmu," kata Abu Nawas. Buruh itu menaruh karung simbolis berisi pajak, kerja keras, dan ketidakadilan. Timbangan langsung jatuh berat ke sisi rakyat. Aula istana mendadak sunyi. Raja bangkit dari singgasananya. "Hari ini aku sadar," katanya perlahan, "mahkota bukan untuk membuat kepala ringan, tetapi untuk membuat hati lebih berat." Raja memerintahkan evaluasi ulang kebijakan dan mengingatkan para pejabat bahwa jabatan adalah amanah, bukan hadiah. Abu Nawas pulang dengan langkah tenang. Di jalan, ia bergumam, kekuasaan yang adil selalu terasa berat bagi pemiliknya, namun ringan bagi rakyat. Suatu malam, Baghdad diguncang kegelisahan. Seorang pemuda datang ke istana sambil membawa karung kecil berisi perhiasan. Wajahnya pucat, langkahnya ragu. Ia mengaku menemukan karung itu di pinggir jalan dan tak tahu milik siapa. Para penjaga bingung, barang itu jelas berharga. Mereka membawa pemuda itu menghadap Raja Harun ar-Rasyid. Para menteri saling pandang. Sebagian mencurigainya, sebagian lain tergoda oleh kilau emas. Raja memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "bagaimana kita menilai kejujuran seseorang?" Abu Nawas menatap pemuda itu lama. "Kejujuran," katanya pelan, "selalu menuntut harga, ujian yang berat." Abu Nawas berkata kepada pemuda itu, "Jika kau mau, emas ini bisa kami berikan padamu sebagai hadiah." Tak ada yang tahu. Pemuda itu terdiam, tangannya gemetar. Ia menelan ludah. "Jika hamba menerimanya," katanya akhirnya, "ibu hamba bisa makan. Tapi hati hamba tak akan tenang." Para menteri tersenyum sinis. Abu Nawas lalu berkata, "Baik, jika begitu, kau akan kami hukum. Kau telah membawa barang yang bukan milikmu." Pemuda itu terkejut. "Namun, hamba jujur." "Justru karena itu," jawab Abu Nawas, "kejujuran sering diuji dengan ketidakadilan." Raja mengernyit, namun memilih diam. Harga yang dibayar. Pemuda itu dipenjara semalam. Kabar itu menyebar ke pasar. Rakyat marah dan gelisah. Keesokan paginya, pemilik perhiasan datang. Ia berterima kasih sambil menangis. Abu Nawas lalu menghadap raja. "Paduka, pemuda itu telah membayar harga kejujuran, ketakutan, keraguan, dan satu malam dalam gelap." Raja terdiam lama. Keputusan raja. Raja memerintahkan pemuda itu dibebaskan. Ia diberi hadiah yang jauh lebih besar dari emas itu. Raja berkata, "Negeri yang menghukum orang jujur sedang menggali kuburnya sendiri." Pemuda itu bersujud sambil menangis. Abu Nawas tersenyum. "Kejujuran memang mahal, Paduka, tapi kebohongan jauh lebih mahal." Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid menyamar dan berjalan ke pasar Baghdad. Ia ingin melihat sendiri keadaan rakyat tanpa pengawal dan kemewahan istana.
Di sebuah sudut pasar, ia melihat kerumunan kecil. Seorang petani tua sedang berdebat dengan seorang pejabat istana. Pejabat itu berteriak, "Tanah ini milik kerajaan, kau harus pergi." Petani tua itu menjawab, "Tenang, aku menanam di sini sebelum Paduka pejabat lahir." Orang-orang pasar terdiam. Raja yang menyamar mendekat, ia memanggil Abu Nawas secara rahasia untuk mengamati perkara itu. Pengadilan di pasar. Abu Nawas meminta kedua pihak duduk di atas karung gandum. Pengadilan terbaik, katanya, adalah tempat perkara terjadi. Pejabat menunjukkan surat bersegel. Petani hanya menunjukkan tangannya yang kasar. Abu Nawas bertanya kepada pejabat, "Sejak kapan tanah ini milik kerajaan?" Pejabat menyebut tahun dan tanggal. Abu Nawas lalu bertanya kepada petani, "Sejak kapan kau menanam di sini?" Petani menjawab, "Sejak aku masih kuat menggendong anakku. Sekarang cucuku yang menggendongku." Abu Nawas tersenyum. Ujian sederhana. Abu Nawas mengambil segenggam tanah dan berkata, "Orang yang benar-benar memiliki tanah mengenali baunya." Ia menyodorkan tanah itu ke pejabat. Pejabat ragu, wajahnya jijik. Ketika tanah disodorkan ke petani, ia menciumnya dan berkata, "Ini tanah yang subur tapi lelah. Ia perlu istirahat setelah panen." Raja yang menyamar mengangguk. Abu Nawas berkata lantang, "Kebenaran sering datang tanpa stempel dan tanda tangan." Raja membuka penyamarannya. Ia murka kepada pejabat itu dan memerintahkan penyelidikan. Tanah itu dikembalikan kepada petani. Penutup, raja berkata, "Hari ini aku belajar. Suara paling jujur sering datang dari orang paling sederhana." Abu Nawas tersenyum. Karena mereka tak punya apa-apa untuk ditutupi. Paduka dan pasar Baghdad hari itu menjadi saksi bahwa kebenaran tidak selalu berbicara dengan bahasa istana. Pada masa itu, Baghdad dipenuhi orang-orang pandai. Para ulama, cendekia, dan pejabat berlomba-lomba menunjukkan kecerdikan. Namun semakin tinggi ilmu mereka, semakin rendah telinga mereka untuk mendengar orang lain. Raja Harun ar-Rasyid mulai gelisah. Ia berkata kepada Abu Nawas, "Ilmu semakin banyak, tapi kebijaksanaan semakin jarang. Mengapa begitu?" "Mengapa begitu?" Abu Nawas tersenyum. "Karena ilmu tumbuh di kepala, Paduka, sementara kebijaksanaan tumbuh di hati." Majelis orang pintar. Suatu hari, Raja mengadakan majelis ilmu besar. Para cendekiawan berkumpul. Mereka saling berdebat, saling mematahkan argumen, dan sibuk menunjukkan siapa yang paling pintar. Abu Nawas diminta duduk di tengah. Ia tidak membawa kitab, tidak membawa catatan. Seorang ulama bertanya sinis, "Wahai Abu Nawas, kitab apa yang kau kuasai?" Abu Nawas menjawab ringan, "Aku sedang mempelajari kitab yang belum selesai ditulis." Orang-orang tertawa mengejek. Ulama lain bertanya, "Ilmu apa yang paling tinggi menurutmu?" Abu Nawas menjawab, "Ilmu yang membuatmu sadar bahwa masih banyak yang tidak kau ketahui." Majelis mulai sunyi. Ujian rendah hati. Abu Nawas lalu meminta raja mengizinkannya mengajukan satu ujian. Ia menyuruh seorang anak kecil masuk ke majelis. "Wahai anak," tanya Abu Nawas, "mengapa langit tidak jatuh ke bumi?" Anak itu menjawab polos, "Karena Allah belum mengizinkan." Para ulama tersenyum meremehkan. Abu Nawas menoleh ke majelis. Anak ini menjawab dengan iman. "Kalian akan menjawab dengan teori." Keduanya benar. Tapi mana yang lebih membuat hati tenang? Tak ada yang menjawab. Pelajaran terakhir, Abu Nawas berdiri dan berkata, "Orang sombong dengan ilmunya seperti bejana penuh, tak bisa diisi lagi. Orang rendah hati seperti bejana kosong siap menerima apapun." Raja mengangguk dalam-dalam. Sejak hari itu, majelis ilmu di Baghdad berubah. Debat tidak lagi untuk menang, tetapi untuk memahami. Abu Nawas pulang sambil tersenyum. Ilmu tanpa rendah hati hanya memperbesar bayangan diri. Pada suatu masa, Raja Harun ar-Rasyid menerima banyak laporan tentang pengadilan kerajaan. Secara tertulis,
semua perkara diselesaikan dengan adil. Namun, bisik-bisik di pasar berkata lain. Rakyat kecil sering kalah, sementara yang berpunya selalu menang. Raja gelisah. Ia tahu hukum yang pincang lebih berbahaya daripada pedang musuh. Maka, ia kembali memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "aku ingin tahu apakah para hakimku benar-benar adil atau hanya pandai membaca kitab hukum." Abu Nawas menunduk. Paduka, kejujuran tidak bisa diuji dengan pertanyaan. Ia harus diuji dengan godaan. Rencana Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas menyamar menjadi pedagang asing yang kaya raya. Pakaiannya mewah, kudanya bagus, dan kantong emasnya sengaja dibuat mencolok. Ia mendatangi pengadilan membawa perkara palsu. Ia menuduh seorang tukang air miskin telah merusak barang dagangannya. Tuduhan itu lemah, namun emas Abu Nawas berat. Hakim pertama mendengar dengan wajah serius. Namun ketika Abu Nawas tak sengaja memperlihatkan sekeping emas, sikap hakim berubah. Putusan dijatuhkan cepat. Tukang air dinyatakan bersalah. Abu Nawas pergi tanpa senyum. Ia mendatangi hakim kedua. Kali ini ia menyuap lebih halus. Hadiah, pujian, dan janji kedudukan. Hasilnya sama. Tukang air kembali kalah. Namun pada hakim ketiga, Abu Nawas bertindak berbeda. Ia tetap tampil kaya, namun tidak memberi isyarat apapun. Hakim itu memeriksa saksi, bukti, dan mendengar pembelaan tukang air dengan sabar. Akhirnya, hakim itu berkata, "Tak ada bukti kuat. Perkara ini batal." Abu Nawas tersenyum dalam hati. Sidang terbuka. Keesokan harinya, raja menggelar sidang besar. Abu Nawas membuka penyamarannya dan menceritakan semuanya. Dua hakim pertama gemetar, wajah mereka pucat. Raja murka, hukum dijual, keadilan dibeli. Kedua hakim itu dicopot dan dihukum. Hakim ketiga diangkat menjadi ketua pengadilan. Abu Nawas berkata di hadapan semua orang, "Hukum bukan milik orang pintar, melainkan milik orang jujur." Raja mengangguk. Mulai hari ini, hakim diuji bukan dari kefasihan bicara, tapi dari keberanian menolak suap. Penutup, Abu Nawas pulang melewati pasar. Tukang air yang dulu dituduh palsu menunduk hormat padanya. Abu Nawas berkata lembut, "Selama masih ada orang yang mau jujur, meski miskin, keadilan belum mati." Dan sejak hari itu, rakyat Baghdad percaya bahwa pengadilan bisa kembali menjadi tempat mencari kebenaran, bukan tempat menimbang emas. Pada suatu pagi, di Baghdad, dua orang datang ke istana membawa perkara yang membuat seluruh ruangan terdiam. Yang pertama adalah seorang pedagang kaya, berpakaian sutra, dan berwajah angkuh. Yang kedua adalah seorang penjual kurma tua. Pakaiannya lusuh dan langkahnya gemetar. Pedagang itu menuduh orang tua ini mencuri sekantong emas dariku. Si penjual kurma menunduk, "Demi Allah, aku tak pernah melihat emas itu." Para menteri hampir langsung memutuskan, bagi mereka, yang kaya terlihat lebih meyakinkan daripada yang miskin. Raja Harun ar-Rasyid ragu, lalu memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, tentukan siapa yang benar." Abu Nawas memandangi keduanya. "Paduka, izinkan hamba mengadili perkara ini dengan cara yang berbeda." Ia meminta pedagang itu membuka tasnya. Di dalamnya ada emas, kain, dan sebuah kantong kecil berisi pasir. "Untuk apa pasir ini?" tanya Abu Nawas. Pedagang menjawab cepat, "Untuk menimbang emas agar tak licin." Abu Nawas lalu meminta penjual kurma mengeluarkan barang-barangnya. Hanya ada kurma dan sepotong roti kering. Abu Nawas tersenyum. "Sekarang, mari kita uji kejujuran." Ia menaruh pasir dari tas pedagang ke atas meja. Lalu ia berkata, "Orang yang biasa memegang emas akan meninggalkan bekas minyak di pasir." Ia menekan pasir itu dengan jari pedagang. Terlihat jelas bekas mengkilap. Kemudian ia menekan dengan jari penjual kurma. Tidak ada bekas. Orang yang bekerja dengan emas
meninggalkan jejaknya. Paduka, kata Abu Nawas. Orang tua ini tidak, pedagang mulai gelisah. Abu Nawas selalu berkata, jika emas itu benar milikmu, sebutkan beratnya. Pedagang menyebut angka, namun saat ditimbang, jumlahnya berbeda. Akhirnya, ia mengaku. Ia menuduh orang tua itu agar bisa menutupi kekurangan emas akibat perbuatannya sendiri. Raja murka. Engkau hampir menghukum orang tak bersalah. Raja memerintahkan agar pedagang itu dihukum dan orang tua itu diberi ganti rugi. Abu Nawas berkata pelan, keadilan bukan melihat siapa yang paling rapi. Paduka, keadilan melihat siapa yang paling jujur. Sejak hari itu, para pejabat tidak lagi berani memutus perkara hanya berdasarkan pakaian dan jabatan, dan rakyat Baghdad pun berkata, selama Abu Nawas ada, keadilan masih bernapas. Puncak kesombongan, merasa dipermalukan. Para menteri sepakat menjebak Abu Nawas. Mereka mengusulkan ujian terakhir. Abu Nawas harus menjawab persoalan negara yang paling rumit. Jika gagal, ia akan dihukum. Raja menyetujui. Persoalan itu dibacakan. Bagaimana cara memerintah rakyat agar selalu patuh tanpa banyak bertanya? Para menteri tersenyum yakin. Abu Nawas terdiam lama. Lalu ia berjalan ke tengah aula dan berkata lantang. Dengan kesombongan, Paduka, para menteri tertawa. Itu bukan jawaban. Abu Nawas melanjutkan. Rakyat akan diam jika takut. Namun, ketakutan melahirkan kebencian. Kebencian melahirkan pemberontakan. Kesombongan memang membuat rakyat patuh. Sebentar, raja bangkit dari singgasananya. Abu Nawas menutup dengan kalimat yang mengguncang istana. Negeri hancur bukan karena rakyat bodoh, tapi karena penguasa terlalu merasa pintar. Keputusan Raja Harun al-Rasyid memerintahkan evaluasi besar-besaran. Pejabat yang hanya pandai bicara dicopot, yang mau mendengar rakyat dipertahankan. Para menteri yang dulu sombong kini menunduk. Mereka baru sadar, akal yang rendah hati jauh lebih kuat daripada jabatan tinggi. Malam itu, Raja berkata kepada Abu Nawas, hari ini kau menyelamatkan kerajaanku dari musuh paling berbahaya. Abu Nawas tersenyum. Musuh itu bernama merasa paling benar. Paduka, Abu Nawas pun pulang menyusuri jalan Baghdad. Ia berkata dalam hati, kesombongan membuat manusia tinggi, namun akal membuatnya tetap manusia. Suatu malam, Baghdad diguncang kabar mengejutkan. Abu Nawas ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Ia dituduh menghina keputusan istana setelah berani menyindir kebijakan pajak di hadapan umum. Para menteri yang tersinggung memanfaatkan kesempatan itu untuk menyingkirkannya. Raja Harun al-Rasyid sebenarnya ragu. Ia mengenal kecerdikan Abu Nawas. Namun tekanan para pejabat begitu kuat. Demi menjaga wibawa hukum, Raja memutuskan hukuman tetap dijalankan keesokan pagi. Abu Nawas dipenjara di sel sempit. Namun anehnya, ia tampak tenang. Bahkan bersiul pelan. Penjaga heran. Tidakkah kau takut mati? Tanya penjaga. Abu Nawas tersenyum. Takut? Tentu. Tapi aku lebih takut mati tanpa berpikir. Pagi hari tiba. Abu Nawas digiring ke alun-alun, tempat hukuman akan dilaksanakan. Rakyat berkumpul dengan wajah sedih. Banyak yang tahu, jika Abu Nawas mati, suara kejujuran di istana akan ikut terkubur. Sebelum Algojo bertindak, Abu Nawas berkata lantang, Paduka Raja, izinkan hamba menyampaikan satu permintaan terakhir. Raja mengangguk. Katakan, hamba ingin dihukum mati dengan cara yang Paduka sendiri pilih. Namun, izinkan hamba memilih waktunya. Para menteri tertawa sinis. Trik murahan, kata mereka. Raja berpikir sejenak. Baik, kapan waktumu? Abu Nawas menjawab tenang. Ketika Paduka benar-benar yakin bahwa tak ada lagi kebenaran yang boleh diucapkan di negeri ini. Alun-alun mendadak sunyi. Raja terdiam. Kata-kata itu menggema di pikirannya. Ia menoleh ke para menteri yang selama ini sering merasa paling benar. Jika hari itu datang,
lanjut Abu Nawas. Maka hidup hamba memang tak lagi berguna. Raja bangkit dari singgasananya. Wajahnya serius. Abu Nawas, katanya, hukuman mati adalah untuk penjahat, bukan untuk pengingat. Raja pun membatalkan hukuman tersebut. Ia memerintahkan penyelidikan ulang atas tuduhan dan menegur para menteri yang menyalahgunakan kekuasaan. Rakyat bersorak lega. Abu Nawas dibebaskan. Saat turun dari panggung hukuman, ia berbisik pada Algojo, pedang tajam tak selalu membunuh. Kadang, kata-kata lebih menentukan. Malam itu, Raja memanggil Abu Nawas secara pribadi. Engkau mempertaruhkan nyawamu demi sebuah kalimat, kata Raja. Abu Nawas tersenyum, karena kebenaran sering berdiri paling dekat dengan kematian. Paduka, sejak hari itu, Abu Nawas dikenal sebagai orang yang pernah berdiri di depan kematian dan menang, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kecerdikan dan keberanian berkata jujur. Suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mengadakan sayembara besar di istana. Ia mengumumkan bahwa siapapun yang mampu menjawab teka-teki istana akan diberi hadiah emas. Namun jika gagal, ia harus mengakui ketidaktahuannya di hadapan umum. Para menteri menyambut gembira, yakin merekalah yang paling pandai. Teka-teki itu dibacakan dengan suara lantang. Apa yang paling sering diminta, namun jarang diberikan. Paling sering dijanjikan, namun mudah dilupakan. Para menteri segera berdiskusi. Ada yang menjawab keadilan, ada yang berkata kesejahteraan, ada pula yang menjawab kejujuran. Jawaban mereka terdengar indah, penuh istilah bijak, namun Raja menggeleng setiap kali mendengarnya. Satu persatu, peserta gagal. Aula istana mulai riuh. Saat semua menyerah, Abu Nawas melangkah maju. Ia tidak langsung menjawab, malah bertanya balik. Paduka, apakah teka-teki ini harus dijawab dengan kata atau dengan kenyataan? Raja tersenyum tipis. Dengan kata. Abu Nawas mengangguk, lalu terdiam cukup lama. Para menteri mencibir, mengira Abu Nawas kebingungan. Setelah suasana benar-benar hening, Abu Nawas berkata pelan, jawabannya adalah waktu. Raja mengangkat alis. Jelaskan. Abu Nawas berkata, rakyat sering meminta waktu agar hidup mereka lebih baik. Pejabat sering berjanji memberi waktu untuk memperbaiki keadaan. Namun waktu habis, janji dilupakan, dan rakyat tetap menunggu. Istana mendadak senyap. Beberapa menteri gelisah. Raja mengangguk pelan. Jawabanmu benar. Namun Abu Nawas belum selesai. Ia menambahkan, Paduka, teka-teki ini sebenarnya tak pernah benar-benar terjawab. Karena selama orang berkuasa sibuk menjanjikan masa depan, mereka lupa memperbaiki hari ini. Kata-kata itu membuat suasana berubah. Raja bangkit dari singgasananya. Wahai Abu Nawas, engkau menjawab teka-teki dengan keberanian. Raja lalu membatalkan hadiah emas. Sebagai gantinya, ia memerintahkan para menteri mencatat semua janji yang pernah mereka buat dan menentukan batas waktu nyata untuk menepatinya. Para menteri tak bisa mengelak. Rakyat yang hadir bersorak pelan, bukan karena hadiah, melainkan karena harapan. Setelah acara usai, Raja berkata kepada Abu Nawas, tak semua teka-teki pantas diberi jawaban. Sebagian pantas dijadikan peringatan. Abu Nawas tersenyum, dan peringatan paling keras adalah janji yang tak ditepati. Paduka. Abu Nawas pun pulang dengan langkah ringan. Di jalan, ia berkata dalam hati, masalah negeri bukan kekurangan jawaban, melainkan terlalu banyak janji tanpa waktu. Dan sejak hari itu, teka-teki istana dikenal sebagai teka-teki yang tak boleh dijawab sembarangan. Karena jawabannya selalu menuntut tanggung jawab. Suatu hari, di Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid mendengar keluhan rakyat tentang para pejabat yang gemar pamer kepintaran, namun malas bekerja. Mereka berbicara tinggi, penuh istilah rumit,
Tetapi hasilnya nol besar. Raja pun berniat menguji mereka secara diam-diam. Ia memanggil Abu Nawas ke istana. "Aku ingin kau berpura-pura menjadi orang paling bodoh di Baghdad," perintah raja. "Aku ingin melihat siapa yang benar-benar cerdas dan siapa yang hanya pandai bicara." Abu Nawas tersenyum lebar. "Peran itu cocok sekali untuk hamba." Paduka, keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan pakaian terbalik, sandal beda warna, dan wajah polos. Setiap ditanya, ia menjawab ngawur. Saat ditanya berapa 2 tambah 2, ia menjawab, "Tergantung siapa yang menanya." Para pejabat tertawa puas. "Lihat, lihat," kata mereka. Inilah Abu Nawas yang katanya cerdas. Raja kemudian memerintahkan rapat penting tentang persediaan gandum kerajaan. Abu Nawas sengaja duduk di pojok sambil menghitung jari kakinya. Ketika diminta pendapat, ia berkata, "Menurut hamba, gandum akan cukup jika rakyat tidak makan." Para pejabat tertawa terbahak-bahak. Namun raja mengangkat tangan, menyuruh mereka diam. "Lanjutkan, lanjutkan." Abu Nawas berdiri dan berkata pelan, "Atau Paduka bisa menghitung berapa gudang yang bocor, berapa penjaga yang korup, dan berapa laporan palsu yang ditandatangani tanpa dibaca." Tawa mendadak berhenti. Wajah para pejabat berubah pucat. Abu Nawas lalu membuka jubahnya dan mengeluarkan daftar angka yang rapi. Ia menyebutkan nama gudang, jumlah gandum yang hilang, dan pejabat yang bertanggung jawab. "Bukankah ini jawaban orang bodoh?" tanya Abu Nawas polos. Raja menatap para pejabat satu persatu. "Orang bodoh tidak tahu apa-apa," kata raja. "Namun, orang cerdik tahu kapan harus diam dan kapan harus berbicara." Para pejabat jatuh berlutut, memohon ampun. Raja memerintahkan agar mereka diperiksa dan memperbaiki sistem pengelolaan pangan. Setelah sidang selesai, raja bertanya pada Abu Nawas, "Mengapa kau memilih berpura-pura bodoh?" Abu Nawas tersenyum. "Karena orang bodoh sering diremehkan, Paduka. Saat diremehkan, kebenaran bisa berjalan tanpa dicurigai." Abu Nawas pun pulang dengan langkah ringan. Di jalan, ia berkata pada dirinya sendiri, "Di dunia yang penuh kepura-puraan pintar, berpura-pura bodoh kadang adalah kecerdikan tertinggi." Abu Nawas dan kuali emas Khalifah. Pada suatu hari, di negeri Baghdad, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang duduk termenung di istananya. Ia bosan karena tidak ada kejadian menarik. Tiba-tiba terlintas di benaknya nama Abu Nawas, orang cerdik yang sering membuatnya tertawa sekaligus pusing. "Aku ingin menguji kecerdikan Abu Nawas," kata Khalifah sambil tersenyum licik. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata Khalifah, "aku ingin meminjam kualimu. Tapi ingat, aku hanya meminjam, bukan mengambil." Abu Nawas terkejut. "Wahai Paduka, hamba tidak tahu kuali Paduka bisa meminjam kuali rakyat," gumamnya. Namun, ia tetap mengangguk. Keesokan harinya, Abu Nawas mengantar sebuah kuali besar ke istana. Beberapa hari kemudian, Khalifah mengembalikannya bersama kuali kecil di dalamnya. Abu Nawas pura-pura kaget. "Apa maksudnya ini, Paduka?" Khalifah tertawa. "Kualimu melahirkan anak." Abu Nawas mengangguk serius. "Subhanallah, kuali pun bisa beranak." Beberapa minggu kemudian, Abu Nawas datang lagi ke istana sambil membawa kuali Khalifah. "Paduka," kata Abu Nawas dengan wajah sedih, "hamba membawa kabar duka." "Apa itu?" tanya Khalifah. "Kuali Paduka meninggal dunia." Khalifah langsung marah. "Tidak masuk akal. Mana mungkin kuali mati?" Abu Nawas menunduk sopan. "Paduka percaya kuali bisa melahirkan, tapi tidak percaya kuali bisa mati?" Khalifah terdiam. Para menteri menahan tawa. Beberapa saat kemudian, Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Baiklah Abu Nawas," kata Khalifah sambil tersenyum. "Kecerdikanmu memang tak ada tandingannya." Sejak hari itu, Khalifah tak lagi mencoba mempermainkan Abu Nawas, karena setiap akal licik selalu kalah oleh kecerdikannya.
Pada suatu sore di istana Baghdad, Raja Harun ar-Rasyid duduk termenung di ruang singgasananya. Ia baru saja mendengar laporan panjang dari para menteri. Laporan itu penuh kata-kata indah, namun terasa hampa, banyak janji, sedikit hasil. Raja pun merasa lelah, seolah pikirannya dipenuhi kabut. Untuk menghibur diri, Raja memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Raja, "hari ini aku ingin menguji pikiranmu. Namun, bukan aku yang bertanya. Justru kau yang boleh bertanya kepadaku." Para menteri terkejut. Mereka saling pandang, khawatir Abu Nawas akan lancang. Namun, Abu Nawas hanya tersenyum tenang. Abu Nawas menunduk hormat, lalu berkata, "Baik, Paduka, hamba hanya memiliki satu pertanyaan sederhana." Raja mengangguk. "Tanyakanlah." Abu Nawas bertanya pelan namun jelas. "Paduka adalah raja yang adil. Namun, siapakah yang paling berani berkata jujur kepada Paduka?" Istana mendadak sunyi. Para menteri menahan napas. Raja terdiam lama, wajahnya berubah. Lalu ia menjawab, "Tentu para menteriku. Mereka dipilih karena kebijaksanaan dan kejujurannya." Abu Nawas mengangguk. Jawaban yang indah, Paduka. Namun, ia melanjutkan, "Jika demikian, mengapa laporan selalu mengatakan panen berhasil, sementara rakyat mengeluh lapar? Mengapa kas negara disebut aman, namun pajak terus dinaikkan?" Raja terkejut. Ia mencoba menjawab dengan berbagai alasan. Cuaca, keadaan luar negeri, kesalahpahaman rakyat. Jawabannya banyak, panjang, dan berputar-putar. Abu Nawas mendengarkan dengan sabar. Setelah Raja selesai, Abu Nawas berkata lembut, "Paduka telah memberi hamba 1000 jawaban, namun tidak satu pun menjawab pertanyaan hamba." Para menteri mulai gelisah. Raja terdiam lagi. Kali ini lebih lama. Ia lalu menarik napas panjang. "Abu Nawas," katanya akhirnya, "kau ingin mengatakan bahwa aku dikelilingi oleh orang-orang yang takut berkata jujur?" Abu Nawas menunduk. "Hamba tidak berani mengatakan itu, Paduka. Namun seringkali kejujuran tenggelam bukan karena dilarang, melainkan karena tidak diundang." Kata-kata itu menusuk lembut namun dalam. Raja memejamkan mata sejenak. Ia lalu memerintahkan agar setiap laporan disertai suara rakyat, bukan hanya tanda tangan pejabat. Ia juga meminta agar siapapun yang berkata jujur tidak dihukum. Para menteri tak bisa membantah. Sebagian menunduk malu. Sebagian mulai berpikir ulang tentang jabatan mereka. Setelah sidang selesai, Raja berkata pada Abu Nawas, "Hari ini satu pertanyaanmu membuatku bercermin." Abu Nawas tersenyum. "Cermin tidak pernah berbohong, Paduka. Yang sering menipu adalah orang yang menutupinya." Abu Nawas pun pulang meninggalkan istana yang kini lebih sunyi. Namun pikirannya lebih jernih. Di jalan, ia bergumam, "Kadang satu pertanyaan jujur lebih berharga daripada 1000 jawaban yang indah." Pada suatu masa, negeri Baghdad hampir jatuh ke tangan musuh. Sebuah kerajaan tetangga mengirim utusan dengan ancaman halus namun menakutkan. Mereka menuntut upeti besar dan meminta peta pertahanan kota. Jika permintaan itu ditolak, pasukan mereka siap menyerang. Para menteri gemetar. Sebagian menyarankan menyerah demi keselamatan. Sebagian lain ingin berperang meski persiapan belum matang. Raja Harun ar-Rasyid termenung, memikirkan nasib rakyatnya. Dalam kebingungan itu, ia memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata Raja, "aku butuh kecerdikanmu. Namun ingat, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan negeri." Abu Nawas membungkuk tenang. "Kadang negeri tidak diselamatkan oleh pedang, Paduka, melainkan oleh akal." Ketika utusan musuh datang ke istana, Abu Nawas menyambut mereka dengan ramah berlebihan. Ia menunjukkan gudang kosong, pasukan yang tampak lelah, dan tembok yang seolah rapuh. Para utusan tersenyum sinis, mengira Baghdad sudah diambang kehancuran. Namun sebelum mereka pulang,
Abu Nawas berkata, "Paduka, raja kami sangat terbuka. Bahkan rahasia terbesar pun boleh kalian lihat jika berani." Ia lalu membawa para utusan ke sebuah lapangan luas di luar kota pada malam hari. Di sana, Abu Nawas telah menyiapkan ratusan obor yang dinyalakan serentak oleh rakyat. Dari kejauhan, obor-obor itu tampak seperti pasukan tak terhitung jumlahnya. Abu Nawas berteriak keras, "Itulah pasukan cadangan kami." Mereka tidak terlihat di siang hari, namun muncul saat malam tiba. Para utusan terkejut dan ketakutan. Mereka mengira Baghdad memiliki strategi rahasia dan pasukan tersembunyi. Tanpa berpamitan panjang, mereka segera kembali ke negerinya. Beberapa hari kemudian, kabar datang. Kerajaan tetangga membatalkan ancaman dan justru mengirim hadiah persahabatan. Para menteri kagum. Bagaimana mungkin tipu daya sederhana menyelamatkan negeri? Tanya mereka. Abu Nawas tersenyum. Tipu daya yang jahat merugikan. Namun tipu daya untuk mencegah darah tumpah adalah bentuk kecerdikan. Raja Harun ar-Rasyid memuji Abu Nawas dan berkata, "Hari ini engkau membuktikan bahwa keberanian tidak selalu berarti berperang." Abu Nawas pulang dengan hati ringan. Di jalan, ia bergumam, "Musuh terbesar seringkali bukan kekuatan lawan, melainkan ketakutan kita sendiri." Dan sejak saat itu, Baghdad dikenal bukan hanya sebagai negeri yang kuat, tetapi juga negeri yang diselamatkan oleh kecerdikan seorang rakyat jelata bernama Abu Nawas. Suatu pagi di istana Baghdad, suasana terasa sangat tegang. Raja Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya dengan wajah muram. Para menteri berdiri kaku, takut bersuara. Seharian penuh mereka membahas masalah negara. Namun tak satu pun solusi membawa kegembiraan. Istana yang megah terasa seperti ruang sidang tanpa tawa. Melihat keadaan itu, raja memanggil Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," kata raja, "aku ingin kau melakukan sesuatu yang sulit. Buatlah seluruh istana tertawa hari ini. Jika gagal, kau akan dihukum karena mengganggu ketenangan kerajaan." Abu Nawas mengangguk tenang. Perintah paduka sangat berat. Namun tawa memang obat terbaik. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa cermin besar. Ia meletakkannya di tengah aula dan berkata keras, "Wahai para pejabat, hari ini aku akan menunjukkan pelawak paling hebat di kerajaan." Para menteri saling pandang. Abu Nawas lalu mempersilakan satu persatu. Menteri berdiri di depan cermin dan menyampaikan pidato serius mereka seperti biasa. Saat mereka melihat bayangan diri sendiri, wajah tegang, alis berkerut, dan dada dibusungkan berlebihan. Para pelayan mulai menahan tawa. Abu Nawas berkata polos, "Lihatlah betapa lucunya orang-orang yang lupa bahwa mereka juga manusia." Beberapa menteri tersinggung. "Ini penghinaan," teriak mereka. Namun Abu Nawas melanjutkan aksinya. Ia menirukan gaya bicara para menteri yang berbicara terlalu cepat, terlalu lambat, atau berputar-putar tanpa makna. Tiruannya begitu tepat hingga sulit dibedakan dari aslinya. Tawa pun mulai pecah. Pelayan, pengawal, bahkan beberapa menteri tak kuasa menahan diri. Raja yang sejak tadi diam akhirnya tersenyum, lalu tertawa lepas. Abu Nawas lalu berkata, "Paduka, istana ini penuh orang pintar, namun terlalu sedikit yang mau menertawakan dirinya sendiri. Padahal orang yang mampu menertawakan diri sendiri tak akan mudah sombong." Raja mengangguk setuju. Ia berdiri dan berkata kepada semua orang, "Hari ini aku belajar bahwa tawa bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan." Istana yang tadinya sunyi kini dipenuhi tawa dan senyum. Para menteri mulai berbincang dengan lebih ringan, dan pembahasan negara pun berjalan lebih jujur dan terbuka. Abu Nawas pun pamit pulang. Sebelum pergi, ia menoleh dan berkata, "Jika istana kehilangan tawa, maka kebijaksanaan akan pergi pelan-pelan." Sejak hari itu, Raja Harun ar-Rasyid sering memanggil Abu Nawas not hanya untuk menyelesaikan masalah, tetapi juga untuk mengingatkan bahwa tawa adalah
bagian penting dari keadilan dan kemanusiaan. Suatu hari, Baghdad dilanda musim paceklik. Harga makanan naik, pasar sepi, dan banyak rakyat mengeluh lapar. Namun anehnya, para pejabat kerajaan tetap hidup berlimpah. Mereka berpesta di balik tembok istana, sementara rakyat hanya bisa menelan ludah. Abu Nawas melihat keadaan itu dengan hati prihatin. Ia berpikir keras mencari cara agar para pejabat menyadari penderitaan rakyat tanpa harus menentang mereka secara terang-terangan. Akhirnya, ia pun mendapat ide yang terdengar konyol. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke istana, membawa sebuah panci besar dan beberapa batu sungai. Ia berteriak di halaman istana, "Wahai Paduka Raja, hamba telah menemukan resep sup paling ajaib di dunia." Sup batu. Para menteri tertawa mengejek. Abu Nawas benar-benar kehilangan akal. Mana mungkin batu bisa dimakan. Raja Harun ar-Rasyid yang penasaran memerintahkan Abu Nawas mendemonstrasikannya. Abu Nawas menaruh bata-bata itu ke dalam panci berisi air, lalu menyalakan api kecil. "Sup ini sangat istimewa," kata Abu Nawas serius. "Namun, agar rasanya sempurna, perlu sedikit garam." Seorang menteri menyuruh pelayan mengambil garam. Setelah itu Abu Nawas berkata lagi, "Wah, akan lebih nikmat jika ada bawang." Lalu minta sayur, daging, dan rempah-rempah, sedikit demi sedikit. Para pejabat menurut, ingin membuktikan kebodohan Abu Nawas. Tak lama kemudian, aroma sup yang lezat memenuhi istana. Abu Nawas mencicipinya dan tersenyum puas. Sup batu ajaib ini siap disantap. Raja mencicipinya dan terkejut. "Ini sup terenak yang pernah kumakan." Abu Nawas lalu berkata pelan, "Paduka, batu tidak memberi rasa apapun. Yang membuat sup ini enak adalah bahan-bahan yang tadi diminta. Seperti negeri ini bukan berdiri karena pejabat, tapi karena rakyat kecil yang memberi segalanya." Istana mendadak hening. Para menteri saling menunduk malu. Abu Nawas melanjutkan, "Rakyat telah memberikan bahan terbaik mereka, kerja keras, dan kesabaran. Namun jika mereka dibiarkan lapar, negeri ini hanya tinggal batu." Raja mengangguk dalam-dalam. Ia pun memerintahkan agar gudang pangan dibuka dan bantuan segera dibagikan kepada rakyat. Pajak diturunkan dan para pejabat diminta hidup lebih sederhana. Abu Nawas pulang membawa pancinya yang kini kosong. Di jalan ia tersenyum sambil bergumam, "Kadang orang baru mengerti kebenaran setelah mencicipinya sendiri." Dan sejak hari itu, rakyat Baghdad mengenang sup batu Abu Nawas bukan karena rasanya, tetapi karena pelajaran bijak di baliknya. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas untuk kamu. Aku ingin kamu mencari keledai yang hilang dari kandang istana." Abu Nawas menjawab, "Tidak masalah yang mulia, aku akan mencarinya." Abu Nawas pergi ke pasar dan bertanya kepada pedagang, "Apa kamu melihat keledai yang hilang dari istana?" Pedagang itu menjawab, "Tidak, aku tidak melihatnya. Tapi aku tahu ada seorang penjual sayur yang mungkin tahu tentang keledai itu." Abu Nawas pergi ke penjual sayur itu dan bertanya, "Apa kamu tahu tentang keledai yang hilang dari istana?" Penjual sayur itu menjawab, "Aku tidak tahu. Tapi aku tahu ada seorang tukang kayu yang mungkin tahu tentang keledai itu." Abu Nawas pergi ke tukang kayu itu dan bertanya, "Apa kamu tahu tentang keledai yang hilang dari istana?" Tukang kayu itu menjawab, "Aku tahu. Aku melihat keledai itu di hutan, tapi aku tidak tahu di mana tepatnya." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Tidak masalah, aku akan mencarinya di hutan." Abu Nawas pergi ke hutan dan mencari keledai itu. Setelah beberapa jam, dia menemukan keledai itu sedang makan rumput di bawah pohon. Abu Nawas mendekati keledai itu dan berkata, "Aha, kamu! Keledai yang hilang dari istana." Keledai itu menatap Abu Nawas dan berkata, "Iya,
Aku keledai itu. Aku kabur dari istana karena aku tidak suka diperlakukan seperti binatang. Abu Nawas tersenyum. Tidak masalah, aku akan membantumu. Aku akan berbicara dengan raja agar kamu diperlakukan lebih baik. Keledai itu sangat gembira dan mengikuti Abu Nawas kembali ke istana. Raja sangat puas dengan Abu Nawas dan memberi hadiah kepada keledai itu. Dari situ, keledai itu diperlakukan lebih baik dan menjadi teman baik Abu Nawas. Suatu hari, Abu Nawas pulang ke rumah dan menemukan seekor kucing yang sedang bermain dengan bola di atas meja. Abu Nawas tertawa melihat kucing itu dan berkata, "Hah, kamu memang lucu." Tiba, kucing itu berhenti bermain dan menatap Abu Nawas dengan mata yang tajam. Abu Nawas merasa aneh. "Apa kamu bisa bicara?" tanya Abu Nawas. Kucing itu menjawab, "Tinggi. Tentu saja aku bisa bicara. Aku kucing cerdas." Abu Nawas sangat terkejut. "Wow, kamu bisa bicara. Apa yang kamu inginkan?" Kucing itu menjawab, "Aku ingin makan ikan, tapi aku tidak bisa menangkap ikan di sungai karena aku tidak tahu cara berenang." Abu Nawas tertawa. "Hah, itu mudah. Aku akan membantumu." Abu Nawas membawa kucing itu ke sungai dan melemparkan ikan ke air. Kucing itu langsung melompat ke air dan menangkap ikan itu dengan mudah. Abu Nawas sangat terkejut. "Wow, kamu bisa berenang." Kucing itu menjawab, "Tinggi tentu saja aku bisa. Aku hanya berpura-pura tidak bisa berenang agar kamu membantuku." Abu Nawas tertawa. "Hah, kamu memang kucing cerdas." Kucing itu menjawab, "Terima kasih, Abu Nawas. Aku akan membalas budi kamu suatu hari nanti." Abu Nawas tersenyum. "Tidak perlu, aku senang membantu kamu." Dari situ, Abu Nawas dan kucing itu menjadi teman baik. Mereka sering bermain dan melakukan petualangan bersama. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, aku punya tugas untuk kamu. Aku ingin kamu menangkap tikus yang mengganggu istana." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Tidak masalah, Yang Mulia. Aku punya teman yang bisa membantu aku." Abu Nawas memanggil kucing itu dan berkata, "Kucing, aku butuh bantuan kamu." Kucing itu menjawab, "Tinggi tentu saja, Abu Nawas. Aku siap membantu." Bersama, Abu Nawas dan kucing itu berhasil menangkap tikus yang mengganggu istana. Raja sangat puas dan memberi mereka hadiah. Abu Nawas dan kucing itu pulang dengan gembira, menjadi teman baik yang tak terpisahkan. Suatu hari, raja memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Abu Nawas, aku punya pertanyaan. Apa yang paling berat di dunia ini?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu menjawab, "Hutang, Yang Mulia. Karena hutang bisa membuat orang tidak bisa tidur, tidak bisa makan, dan selalu merasa tertekan." Raja tertawa. Benar juga, kamu memang cerdik, Abu Nawas. Tapi, apa yang paling ringan di dunia ini?" Abu Nawas menjawab dengan senyum, "Bayar hutang, Yang Mulia, karena dengan membayar hutang, kita bisa merasa lega dan bebas dari beban." Raja sangat puas dengan jawaban Abu Nawas dan memberinya hadiah. Abu Nawas pulang dengan gembira, tapi di tengah jalan, dia bertemu dengan seorang pedagang yang sedang menangis. "Apa yang terjadi?" tanya Abu Nawas. Pedagang itu menjawab, "Aku punya hutang banyak dan tidak bisa membayar. Jika tidak, aku akan dijual sebagai budak." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Jangan khawatir, aku akan membantu kamu." Abu Nawas menulis sebuah surat dan memberikannya kepada pedagang itu. "Bawa surat ini ke raja dan katakan bahwa kamu adalah utusan Abu Nawas." Pedagang itu pergi ke istana dan memberikan surat itu kepada raja. Raja membaca surat itu dan tertawa. Abu Nawas memang cerdik. Dia meminta aku untuk membayar hutang pedagang itu sebagai hadiah.
Raja memerintahkan bendahara untuk membayar hutang pedagang itu. Pedagang itu pulang dengan gembira dan Abu Nawas berkata, "Sekarang kamu tidak punya hutang lagi." Pedagang itu berterima kasih kepada Abu Nawas. Abu Nawas memang cerdik dan suka membantu orang. Dia selalu menemukan cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lucu dan cerdas. Pada suatu hari, Raja Harun ar-Rasyid mengeluarkan pengumuman aneh di istana. Ia berkata kepada para menteri, "Aku ingin menguji kecerdasan rakyatku. Siapapun yang datang dengan jawaban paling masuk akal atas pertanyaanku akan mendapat hadiah. Namun jika jawabannya bodoh, akan dihukum." Para menteri mengangguk setuju. Meski dalam hati mereka sendiri bingung, kabar itu segera menyebar ke seluruh Baghdad dan sampai juga ke telinga Abu Nawas. Alih-alih takut, Abu Nawas justru tersenyum lebar. Keesokan harinya, Raja bertanya, "Manakah yang lebih besar? Matahari atau bulan?" Para cendekiawan menjawab panjang lebar tentang ilmu bintang. Raja tampak bosan. Ketika giliran Abu Nawas tiba, ia menjawab singkat, "Tentu saja, bulan." Paduka, Raja terkejut. "Apa alasannya?" Abu Nawas menunduk sopan. "Karena bulan menerangi malam yang gelap, sedangkan matahari hanya menerangi siang yang sudah terang." Para menteri menahan tawa, mengira Abu Nawas akan dihukum. Namun, Raja malah terdiam. Lalu tersenyum tipis. Merasa tertantang, Raja bertanya lagi, "Jika seekor ayam bertelur di atap istana, telur itu milik siapa?" Abu Nawas menjawab cepat, "Telur itu milik yang mampu menjaganya agar tidak jatuh, Paduka." Raja mengernyit, "Apa maksudmu?" "Banyak orang mengaku memiliki sesuatu," kata Abu Nawas tenang, "namun tak sanggup menjaganya. Kepemilikan tanpa tanggung jawab hanyalah kata-kata." Suasana istana mendadak hening. Para menteri saling pandang. Raja mulai merasa logikanya sedang diuji oleh rakyat kecil di depannya. Raja lalu bertanya dengan nada lebih tinggi, "Jika aku berkata sesuatu itu benar, namun semua rakyat berkata salah, siapa yang benar?" Abu Nawas tersenyum, "Kebenaran bukan milik mahkota, Paduka. Jika satu orang berkata benar melawan 1000 kebohongan, ia tetap benar. Namun jika satu orang berkata salah melawan 1000 kebenaran, ia tetap salah. Meski orang itu raja." Para menteri pucat pasi. Mereka yakin Abu Nawas akan dihukum berat. Namun Raja justru tertawa keras. "Wahai Abu Nawas," kata Raja, "engkau bukan menggugat kerajaanku, tapi menggugat cara berpikirku." Raja pun memberi hadiah kepada Abu Nawas dan berkata kepada para menteri, "Mulai hari ini, gunakan akal sehat, bukan hanya jabatan." Abu Nawas pulang dengan tenang. Di jalan, ia bergumam, "Logika yang jujur kadang lebih tajam dari pedang." Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas berjalan santai sambil menuntun seekor keledai tua. Keledai itu tampak kurus, telinganya panjang sebelah, dan langkahnya lambat. Namun, matanya terlihat cerdas. Abu Nawas tersenyum bangga, seolah membawa harta karun. Di istana, para menteri sedang sibuk berdebat di hadapan Raja Harun ar-Rasyid. Mereka memperdebatkan pajak baru yang rumit, hingga rakyat bingung dan resah. Suara mereka keras, saling memotong, namun tak satu pun memberi solusi yang jelas. Tiba-tiba, Abu Nawas masuk ke halaman istana sambil berseru, "Wahai Paduka Raja, izinkan hamba mempersembahkan keledai paling pintar di negeri ini." Para menteri tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas sudah gila," kata seorang menteri. "Keledai mana mungkin lebih pintar dari kami?" sahut yang lain dengan sombong. Raja tersenyum penasaran. Apa istimewanya keledai itu, Abu Nawas? Abu Nawas membungkuk hormat. Keledai ini tidak pernah membuat aturan yang membingungkan, tidak meminta upah besar, dan tidak berdebat tanpa solusi. Para menteri mulai gelisah. Raja lalu berkata, "Baiklah, kita uji. Wahai
Para menteri jelaskan dengan singkat bagaimana pajak baru ini menguntungkan rakyat. Para menteri kembali berdebat panjang, menggunakan kata-kata sulit, hingga raja mengernyitkan dahi. Kemudian raja menoleh ke Abu Nawas. "Sekarang keledaimu." Abu Nawas mendekatkan telinganya ke mulut keledai, berpura-pura mendengar bisikan. Lalu ia berkata, keledai ini berkata, "Jika aturan sulit dipahami rakyat, maka hanya menguntungkan pejabat." Seluruh istana terdiam. Raja terkejut, lalu tertawa terbahak-bahak. "Keledaimu benar." Para menteri menunduk malu. Raja pun memerintahkan agar aturan pajak disederhanakan dan dibuat adil. Sejak hari itu, rakyat kembali tersenyum. Abu Nawas pulang dengan keledainya. Di jalan, ia berbisik, "Kau lihat kawan, kadang yang terlihat bodoh justru paling jujur." Keledai itu mengembik pelan, seolah setuju.